Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PAGT dari penyakit luka bakar. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 4B yang anggotanya terdiri dari Nur Anissa Fitri, Anggun Dwi Sulistiani, Samita Aira, dan Talita Sulfa. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih luka bakar. Luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas, arus listrik, bahan kimia, dan petir yang mengenai kulit, mukosa, dan jaringan yang lebih dalam. Luka bakar yang luas mempengaruhi metabolisme dan fungsi setiap sel tubuh. Semua sistem dapat terganggu, terutama sistem kardiovaskular. Luka bakar dibedakan menjadi derajat pertama, derajat kedua dangkal atau superficial partial thickness, derajat kedua dalam atau deep partial thickness, dan derajat ketiga. Luka bakar derajat 1 hanya mengenai epidermis yang disertai eritema dan nyeri. Luka bakar derajat kedua superficial meluas ke epidermis dan sebagian lapisan dermis yang disertai lepuh dan sangat nyeri. Luka bakar derajat kedua dalam meluas ke seluruh dermis, dan luka bakar derajat ketiga meluas ke epidermis, dermis, dan jaringan subkutis. Seringkali kapiler dan vena hangus dan darah ke jaringan tersebut berkurang. Lalu patofisiologi dari luka bakar. Pajanan panas yang menyentuh permukaan kulit mengakibatkan kerusakan pembuluh darah kapiler kulit dan peningkatan permeabilitasnya. Peningkatan permeabilitas ini mengakibatkan edema jaringan dan pengurangan cairan intravaskular. Kerusakan kulit akibat luka bakar menyebabkan kehilangan cairan terjadi akibat penguapan yang berlebihan di derajat 1, penumpukan cairan pada bulak di luka bakar derajat 2, dan pengeluaran cairan dari keropeng luka bakar derajat 3. Bila luas luka bakar kurang dari 20%, biasanya masih terkompensasi oleh keseimbangan cairan tubuh. Namun, jika lebih dari 20%, resiko shock hipovolemik akan muncul dengan tanda-tanda seperti gelisah, pucat, dingin, nadi lemah dan cepat, serta penurunan tekanan darah dan produksi urin. Kulit manusia dapat mentoleransi suhu 44 derajat Celcius atau 111 derajat Fahrenheit relatif selama 6 jam sebelum mengalami cedera termal. Studi kasus dari luka bakar. Ananda N, umur 14 tahun, seorang pelajar MTS 6, masuk rumah sakit pada tanggal 2 bulan 6 2023. Sebelum masuk rumah sakit, pasien bermain PS di ruang tengah. Tanpa diketahui, sumber percikan api keluar dari salah satu kabel PS dan menimbulkan sengatan listrik pada tangan Ananda N tersebut, yang menimbulkan tangan, dada, kaki, dan sebagian pakaian pasien terbakar. Sesaat setelah kejadian, Ananda N langsung dilarikan ke rumah sakit pusat. Diagnosis dokter, kombusio GRD 38%. Pasien merasa susah buang air besar dan sulit menelan, dan merasakan nyeri pada luka bakar. Sebelum mengalami peristiwa tersebut, Ananda N sering mengkonsumsi seblak dan gorengan, jarang memakan buah dan sayur. Setiap siang ia sering membeli teh dan jarang mengkonsumsi air putih. Pasien sempat mengalami penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir. Antropometri dari keterangan pasien yaitu tinggi badan 140 cm, berat badan 60 kg, dan biokimia menunjukkan hemoglobin 11,2 gram per desiliter, albumin 2,06 gram per desiliter, kalium 3,7 milimol per liter, klorin 86,7 milimol per liter, GDS 156 mg per desiliter, SGOT 64,
dan SGPT 140, tekanan darah 106/48 mmHg, nadi sebesar 80 kali per menit, dan suhu sebesar 38 derajat Celcius. Hasil recall juga menunjukkan energi 30,4%, protein 67,5%, lemak 24,83%, dan karbohidrat 64,7%. Tidak terdapat makanan pantangan dan juga alergi. Selanjutnya, formulir screening gizi dengan menggunakan screening NRS. Pertanyaan pertama, kami menjawab tidak karena IMT pasien menunjukkan lebih dari 20,5. Pertanyaan kedua, kami menjawab iya karena pasien mengalami penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir. Pertanyaan yang ketiga, kami menjawab iya karena pasien mengalami penurunan asupan makan dalam 1 minggu terakhir. Dan pertanyaan terakhir, kami menjawab tidak karena pasien tidak menderita penyakit berat. Dengan begitu, terdapat beberapa pertanyaan menjawab iya, sehingga perlu dilakukan lanjutan screening. Selanjutnya, screening akhir diperoleh skor 4, di mana ketentuannya jika mendapatkan skor lebih dari atau sama dengan 3, berisiko malnutrisi dan perlu dilakukan perencanaan gizi. Selanjutnya kita akan masuk ke perencanaan gizi. Perencanaan gizi yang pertama yaitu terdapat asesmen. Pada antropometri, berat badan aktual pasien menunjukkan 60 kg. Tinggi badan aktual pasien menunjukkan 140 cm dan IMT pasien menunjukkan 30,6122 kg per meter persegi. Sehingga status gizi pasien yaitu overweight, di mana kesimpulannya pasien mengalami overweight ditandai dengan IMT lebih dari atau sama dengan 30. Selanjutnya pada biokimia, jenis pemeriksaan hemoglobin menunjukkan hasil 11,2 gram per desiliter dengan nilai normal antara 12 sampai 16 gram per desiliter sehingga keterangannya rendah. Selanjutnya ALDA albumin, hasilnya 2,06 gram per desiliter dengan nilai normal antara 3,8 sampai 5,1 gram per desiliter sehingga keterangannya rendah. Selanjutnya kalium dengan hasil 3,7 milimol per liter dengan nilai normal 3 sampai 6,5 milimol per liter sehingga keterangannya normal. Selanjutnya klorin dengan hasil 86,7 milimol per liter dengan nilai normal antara 98 sampai 100 milimol per liter dan keterangannya rendah. Selanjutnya ada GDS, hasilnya 156 mH per gram GL dengan nilai normal antara 75 sampai 115 mH per GL dan keterangannya tinggi. SGOT, hasilnya 64 U per liter dengan nilai normal 5 sampai 40 U per liter dan mendapat keterangan tinggi. Dan yang terakhir SGPT dengan hasil 140 U per liter, nilai normalnya antara 7 sampai 56 U per liter dan keterangannya tinggi. Dengan begitu, kesimpulan interpretasi menunjukkan pasien mengalami anemia yang ditandai dengan rendahnya hemoglobin, kemudian mengalami hiperglikemia ditandai dengan tingginya nilai GDS. Selain itu, terdapat adanya kerusakan akibat luka bakar ditandai dengan peningkatan kadar SGOT dan SGPT yang tinggi. Selanjutnya fisik dan klinis, di mana terdapat jenis pemeriksaan tekanan darah dengan hasil 106/48 mmHg dengan nilai rujukan antara 112/16 sampai 128/80 mmHg. Dengan begitu, keterangannya menunjukkan tekanan darah rendah. Selanjutnya nadi, terdapat hasil 80 kali per menit dengan nilai rujukan antara 80 sampai 100 kali per menit. Dengan begitu, keterangannya menunjukkan nadi dengan normal.
Selanjutnya ada suhu dengan hasil 38 derajat Celcius dengan nilai rujukan antara 36 sampai 37,2 derajat Celcius. Dan begitu keterangan memiliki suhu yang tinggi. Dan terakhir respirasi dengan hasil 25 kali per menit dengan nilai rujukan antara 12 sampai 20 kali per menit. Dengan begitu keterangan respirasinya tinggi. Terdapat juga gangguan gastrointestinal, yaitu konstipasi dan juga sulit mengunyah atau menelan. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah pasien rendah, mengalami demam ditandai dengan tingginya suhu tubuh, dan pernapasan cepat. Pasien juga mengalami gangguan gastrointestinal seperti konstipasi dan sulit mengunyah atau menelan. Dietary intake, di mana asupan makan mendapatkan energi sekitar 640,224 kilokalori, protein 88,846 gram, lemak 26,146 gram, dan karbohidrat 187,356. Selanjutnya kebutuhan zat gizi dengan energi 2106 kilokalori, protein 131,625 gram, lemak 105,3 gram, dan karbohidrat 289,575 gram. Selanjutnya untuk persen tingkat konsumsi, energi 30,4%, protein 67,5%, lemak 24,83%, dan karbohidrat 64,7%. Sehingga untuk kategori dari tingkat konsumsi, untuk energinya kurang, proteinnya lebih, lemaknya kurang, dan karbohidratnya lebih. Kebiasaan makan pasien sering mengkonsumsi seblak dan gorengan, jarang memakan buah dan sayur, setiap siang sering membeli teh dan jarang meminum air putih. Asupan makan pasien dibandingkan dengan kebutuhan harian terjadi defisit pada energi dan lemak, sedangkan pada protein dan karbohidrat terjadi surplus. Riwayat personal. Sosial ekonomi, pasien adalah seorang pelajar. Keluhan masuk rumah sakit, pasien mengalami tangan terbakar terkena sengatan listrik. Riwayat penyakit pasien, hipertensi, diabetes, dan hemodialisa. Tahap perencanaan selanjutnya yaitu diagnosis. Terdapat 3 diagnosis. Yang pertama ada NI 5.4. Ketidakseimbangan gizi berkaitan dengan kebiasaan pasien mengonsumsi seblak, gorengan, makanan cepat saji, dan jarang mengkonsumsi sayur, buah, dan air putih. Ditandai dengan kurangnya asupan energi dan lemak. Selanjutnya NC 3.2. Penurunan berat badan yang tidak diinginkan berkaitan dengan asupan gizi tidak seimbang, ditandai dengan penurunan berat badan 3 bulan terakhir. Yang terakhir NB 1.1. Defisit pengetahuan terkait pangan dan gizi berkaitan dengan kurangnya pendidikan terkait gizi sebelumnya, ditandai dengan kebiasaan pasien mengkonsumsi seblak, gorengan, makanan cepat saji, dan jarang mengkonsumsi sayur, buah, dan air putih. Tahapan yang ketiga dari perencanaan gizi yaitu intervensi. Tujuan dari intervensi yang pertama, mengoptimalkan asupan zat gizi pasien secara bertahap. Yang kedua, memberikan diet luka bakar. Dan yang terakhir, peningkatan pengetahuan serta penerapannya mengenai asupan gizi seimbang. Yang diterapkan yaitu ND 3.2, terapi suplemen vitamin dan mineral. Tujuannya mempertahankan berat badan pasien, mengoptimalkan asupan vitamin yang belum terpenuhi dari makanan oral dan enteral. Selanjutnya terapi suplemen multivitamin atau mineral, menormalkan HB dan albumin darah, dan menurunkan GDS, SGOT, dan SGPT. Syarat dietnya, energi disesuaikan menurut berat badan ideal. Suplementasi vitamin A, kapsul 10.000 UI per hari, suplementasi vitamin A, kapsul 400 UI 2 kali
per hari, suplementasi vitamin C 1000 mg per hari, suplementasi mineral, kalsium, fosfat, magnesium, dan suplementasi zinc 220 mg per hari. Lalu yang kedua, memberikan edukasi dan konseling gizi kepada pasien dan keluarga pasien mengenai asupan gizi seimbang. Pemesanan dietnya dengan jenis diet luka bakar. Bentuknya makanan saring, ekstraknya telur. Tahap perencanaan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Indikator yang pertama yaitu biokimia dengan parameter HB, albumin, GDS, SGOT, dan SGPT. Waktu pelaksanaannya setiap hari. Targetnya mendekati normal. Yang kedua, fisik dan klinis. Parameternya tekanan darah, suhu, nadi, dan respirator. Waktu pelaksanaannya setiap hari, targetnya mendekati normal. Yang ketiga, asupan makan. Parameternya energi, protein, lemak, karbohidrat, dan glykolnya. Waktu pelaksanaannya itu setiap hari dengan targetnya bertahap mencapai lebih dari 80% pada energi, protein, dan karbohidrat, serta peningkatan serat bertahap sesuai kebutuhan angka kecukupan gizi. Dan yang terakhir, pengetahuan. Parameternya wawancara. Waktu pelaksanaannya pada saat konseling dengan target peningkatan pengetahuan terhadap diet yang diberikan. Lalu selanjutnya ini merupakan hasil dari evaluasi biokimia selama 3 hari. Kemudian ada pula hasil evaluasi dari fisik dan klinis yang dilakukan selama 3 hari. Nah, itu dia penjelasan mengenai PAGT dari luka bakar dengan menggunakan referensi dari kedua jurnal ini. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai PAGT dari luka bakar oleh kelompok 2 kelas 4B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.